Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sipa Aryani dari Fakultas Kehutanan Program Studi Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jadi pada hari ini saya akan membahas tentang komponen sumber daya hutan. Mungkin dari teman-teman sekalian mendengar kata hutan itu hanyalah pepohonan yang lebat, ya kan? Nah, tapi kalau kita membayangkan tentang hutan itu, jangan hanya berpikir ke pepohonan saja, tapi juga seluruh kehidupan yang ada di dalamnya, dari tanah, air, terus udara, sampai makhluk hidup yang saling bergantung di sana. Jadi komponen sumber daya hutan ini termasuk dalam konservasi. Jadi mungkin teman-teman di sini ada nih yang dari SMP mungkin atau SMA atau teman-teman yang belum tahu konservasi. Nah, jadi saya akan membahas terlebih dahulu apa itu konservasi. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi ini dapat kita artikan sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman serta nilainya. Sederhananya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada nih yang ibunya suka nanam-nanam, kayak nanam pohon atau nanam bunga-bunga gitu ya. Nah, itu tuh termasuk contoh sederhana dari konservasi. Kenapa? Karena menanam pohon atau merawat tanaman di rumah itu dapat membantu menyerap karbon dan menjaga udara tetap bersih. Kemudian ada juga tidak membuang sampah sembarangan. Loh, kok apa hubungannya tidak membuang sampah sembarangan dan konservasi? Jadi kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, kita bisa memilah-milih sampah organik atau sampah anorganik. Itu tuh dapat mencegah pencernaan tanah dan air, serta kita itu dapat melindungi habitat makhluk hidup. Terus ada juga mendukung ekowisata. Nah, kalau kita berwisata sambil ikut menjaga alam dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan, itu juga termasuk konservasi. Kemudian kayak mengikuti kegiatan penghijauan atau reboisasi. Nah, itu salah satu cara kita langsung untuk mengembalikan fungsi hutan yang rusak. Oke, jadi di video ini aku akan membahas ada empat komponen sumber daya hutan. Yang pertama itu ada hutan sebagai ekosistem, terus ada keanekaragaman hayati hutan, terus ada fungsi ekologis hutan, dan fungsi sosial ekonomi. Langsung saja kita yang ke pertama, hutan sebagai ekosistem. Hutan sebagai ekosistem merupakan sebuah ekosistem kompleks yang terdiri dari komponen biotik seperti flora dan fauna, serta komponen abiotik berupa tanah, air, dan iklim. Hubungan timbal balik di antara komponen tersebut menciptakan keseimbangan yang menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, di tahun 2020, hutan itu menyumbang sekitar 80% keanekaragaman hayati darat dunia, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga stabilitas ekosistem global. Nah, jadi hutan itu sebenarnya kayak ibaratnya rumah besar bagi jutaan makhluk. Jadi di sana itu ada komponen biotik seperti tumbuhan, terus ada hewan, ada juga komponen abiotiknya seperti apa? Seperti tanah dan air. Nah, semuanya itu saling terhubung. Kalau satu rusak, efeknya bisa kemana-mana kan, misalnya ketika pohon ditebang sembarangan. Bukan cuma hewan yang kehilangan tempat tinggal, tapi manusia juga kena dampaknya kayak banjir, kekeringan, bahkan perubahan iklim. Bisa kita lihat sendiri ya di daerah Satui Tanah Bumbu itu kiri kanannya tambang. Alhasil apa? Biasanya sering kebanjiran, dan kebanjiran tuh nggak main-main teman-teman. Kadang ada yang sampai dada orang dewasa. Rumah-rumah pada rusak, ya kan? Itu akibat apa? Ya, akibat pengalihan lahan hutan menjadi tambang. Terus semisalnya kalau kayak bekantan itu. Nah, bekantan kan sekarang udah dicap hampir punah.
Karena apa? Karena tempat tinggal mereka itu sekarang dialihfungsikan menjadi tambang, banyak dialihfungsikan sebagai pemukiman. Jadi tempat tinggal mereka itu dirusak, ibaratnya kayak rumah kita dirusak gitu loh. Jadi mereka itu sering ke pemukiman, ke tempat warga. Sebenarnya itu bukan salah dari bekatannya sendiri ya. Kenapa mereka ke daerah pemukiman, ke daerah warga situ? Karena mereka juga nggak ada makan, tempat tinggal mereka sudah habis, terus tempat mereka untuk mencari makan juga sudah habis. Begitu teman-teman. Langsung kita masuk ke selanjutnya, keanekaragaman hayati hutan. Hutan Indonesia itu dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk spesies endemik yang hanya terdapat di wilayah tertentu, seperti Komodo di Nusa Tenggara Timur dan Anoa di Sulawesi. Terdapat pula spesies langka yang dilindungi, misalnya orangutan, harimau Sumatera, dan burung cendrawasih. Studi oleh Supriyatna di tahun 2021 menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara mega biodiversity dengan ribuan spesies flora dan fauna yang bernilai ekologi maupun ekonomi. Jadi Indonesia itu luar biasa kaya. Dari Sabang sampai Merauke ada ribuan spesies unik seperti komodo, anoa, orangutan. Kalau di Kalimantan Selatan sendiri tuh ada apa? Ada bengkatan ya, endemic calcel. Kemudian ada burung cendrawasih. Tapi sayangnya banyak di antara hewan-hewan yang aku sebutin tadi itu sekarang statusnya langka atau terancam punah. Kayak bekantan bahkan terancam punah. Orangutan bahkan terancam punah ya. Sayang sekali. Jadi keberagaman ini bukan cuma kebanggaan, tapi ini tuh juga bentuk tanggung jawab kita untuk menjaga mereka. Oke, lanjut ke fungsi ekologis. Hutan berperan sebagai pengatur tata air yang mencegah banjir dan kekeringan, penyerap karbon untuk mitigasi perubahan iklim, serta penyangga keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat alami bagi berbagai spesies. Penelitian yang diterbitkan di Forest Ecology and Management menunjukkan bahwa hutan tropis mampu menyerap hingga 30% emisi karbon global, menjadikannya komponen penting dalam upaya mengatasi pemanasan global. Jadi, hutan itu bisa dibilang paru-paru dunia. Mereka itu menyerap karbon. Bahkan hutan Indonesia ini termasuk paru-paru dunia nomor 2 ya, hutan terbesar nomor 2 di dunia. Di dunia guys, highlight di dunia, bukan di Indonesia atau di Asia, di dunia. Jadi hutan di Kalimantan itu luar biasa, tapi sayang sekali ya sekarang itu banyak ditambang. Jadi hutan ini tuh fungsinya menyerap karbon, menghasilkan oksigen, dan mengatur tata air. Bahkan penelitian menunjukkan hutan tropis bisa menyerap sampai 30% emisi karbon global. Jadi menjaga hutan itu artinya kita juga menjaga kehidupan, termasuk kehidupan kita sendiri. Lanjut, untuk yang keempat, ada fungsi sosial ekonomi. Jadi hutan itu menjadi sumber pangan seperti buah, madu, sagu, umbi-umbian, obat-obatan tradisional maupun modern, serta energi seperti kayu bakar dan bioenergi. Selain itu, hasil hutan non-kayu seperti rotan, damar, dan gaharu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan masyarakat sekitar hutan. Penelitian oleh Maryudi dan teman-teman di tahun 2022 itu dalam jurnal Forest menegaskan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya. Jadi selain fungsi ekologi yang aku sebutkan tadi, hutan itu juga mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Banyak yang menguntungkan hidup dari hasil hutan kayak madu, rotan, sagu, ada juga gaharu sampai obat-obatan tradisional. Tapi penting banget nih, pemanfaatan ini harus kita gunakan secara bijak, jangan kita gunakan secara berlebihan agar supaya kita itu tidak merusak, tapi kita juga tetap menyejahterakan. Nah, jadi kesimpulannya itu, dengan demikian komponen sumber daya hutan meliputi unsur biologis, fisik, serta fungsi ekologis dan sosial ekonomi yang saling terkait. Hutan bukan hanya penopang kehidupan ekologis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pelestarian dan pengelolaan berkelanjutan mutlak diperlukan agar fungsi hutan tetap terjaga.
Jadi hutan itu bukan cuma tempat yang hijau dan indah atau pepohonan yang lebat, tapi hutan ini juga sistem kehidupan yang menopang kita semua. Kalau hutan rusak, berarti keseimbangan bumi juga ikut terganggu. Jadi mulai sekarang, ayo kita mulai dari hal kecil dulu, kayak menanam pohon, kurangi sampah, dan jaga lingkungan, karena masa depan bumi itu ada di tangan kita. Jika nanti semua hutan itu hilang, semua hutan dijadikan tambang, apa yang akan kita wariskan untuk anak dan cucu kita nanti? Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap dengan adanya video ini, kita lebih bisa lagi mencintai bumi kita dan ikut serta untuk melakukan konservasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.